Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan waktu terbaik, yakni jangan lewatkan waktu terbaik untuk kembali kepada Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebagai manusia, kesalahan dan dosa adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dosa kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan larangannya. Meskipun bagi sebagian kalangan hal ini jarang terjadi. Di sisi lain, hati manusia masih sering merasa tidak menerima ketentuan Allah, berprasangka buruk terhadapnya, merasa tidak puas atas pemberiannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menghapus kesalahan dan dosa dengan berbagai cara, seperti istighfar, berbuat baik, dan sebagainya. Allah memahami kelemahan manusia dalam menghindari kesalahan dan dosa, sehingga Dia telah mempersiapkan ampunan yang begitu besar. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang budiman, Syekh Asy'arawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya atau sering disebut dengan Khawatirus Sya'rawi, juz 3 halaman 1752, bahwa menggapai ampunan Allah tidak bisa ditunda-tunda, karena manusia tidak dapat mengetahui apakah ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah di hari esok atau tidak. Manusia tidak tahu kapan ia akan meninggalkan dunia, sehingga harus mempersiapkan kehidupan setelah kematian agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di fase kehidupan berikutnya. Bulan Ramadan merupakan bulan suci, mulia, penuh berkah, dan kebaikan. Salah satu kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan adalah ampunannya. Oleh karena itu, bulan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juz 1 halaman 16. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan dan mengharapkan ridho Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini menggambarkan betapa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha pemaaf. Dengan memberikan ampunan terhadap seluruh dosa, seseorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharapkan ridhonya. Dosa yang akan diampuni tidak disebutkan secara spesifik dalam hadis ini, sehingga beberapa ulama memahami bahwa kata dosa dalam hadis ini mencakup seluruh dosa seseorang. Namun mayoritas ulama berpendapat, berdasarkan dalil dan ketentuan agama lainnya, bahwa yang diampuni adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, juz 4 halaman 116. Wa qawluhu min dzambihi ismun jismin mudhafun
fayatanawalu jami'az zunubi ila annahu makhsusun 'indal jumhur. Artinya, sabda Nabi dari dosanya merupakan nama suatu jenis yang disandarkan pada seseorang, sehingga mencakup seluruh dosa, meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa hanya dosa-dosa tertentu yang dimaksud dalam hadis ini. Dengan menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri, yang merupakan rukun puasa, seseorang dapat mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kecil yang dilakukan, serta memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa besar. Hal ini karena Allah melihat kebaikan manusia sebagai sesuatu yang perlu diapresiasi dan yang lebih baik. Oleh karena itu, selain diberikan pahala karena melaksanakan ibadah puasa dengan baik, manusia juga diberikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah menilai kebaikan manusia sebagai perwujudan tekad untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kesalahannya patut diampuni. Perbuatan baik dapat menghapus perbuatan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan kesalahan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, seluruh amal ibadah yang dilakukan seorang hamba di bulan Ramadan, seperti puasa, sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan sebagainya, akan menghasilkan ampunan Allah. Ada alasan kuat mengapa Allah memberikan ampunan melalui ibadah Ramadan, yaitu bahwa ampunan merupakan rahasia Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihannya. Dalam hal ini, Imam Al-Mula Ali Al-Qori mengutip pendapat Imam At-Tibi dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatil Musabih, juz 4 halaman 1362. Dikatakan, وقال التيبي رتب على كل من الأمور الثلاث أمرا واحدا وهو الغفران تنبيه على أنه نتيجة الفتوحات الإلهية ومستقبل للعواطف الربانية. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا liyaghfir lakallah. Al-ayah, surah Al-Fatih ayat 1 sampai ayat 2. Artinya, Imam At-Tibi berkata, Nabi menyatukan 3 perkara, yakni puasa, mendirikan sholat malam, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dengan satu hal, yaitu ampunan Allah. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa ampunan Allah adalah hasil dari penyingkapan ilahi dan buah dari sifat kelembutan Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah membukakan kemenangan yang nyata bagimu, supaya Allah mengampunimu. Surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga puasa Ramadan tahun ini menjadi ajang bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah, sehingga kita kembali suci dan bersih dari segala macam noda, sebagaimana saat kita dilahirkan ke dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 9 menit ya?